Kembali lagi di Kompas Petang, saudara. Ide untuk merevisi Undang-Undang KPK sebelumnya sudah pernah dilakukan dalam masa pemerintahan dan DPR periode sebelumnya. Namun karena tekanan publik, upaya revisi gagal. Ya, kini pemerintah dan DPR satu suara untuk merevisi Undang-Undang KPK. KPK menganggap ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Ketat aturannya, jangan sembarang nanti kau bicara pacarmu jadi sadap gimana. Inilah pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi rencana penghapusan wewenang penyadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencana untuk merevisi Undang-Undang KPK kembali mengemuka. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli kemarin telah menemui Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana ini. Upaya revisi Undang-Undang KPK bukan yang pertama kali. Ini sudah terjadi di masa pemerintahan Presiden SBY. Namun kuatnya tekanan publik membuat rencana itu gagal. Kali ini rencana itu tampaknya tidak terbendung lagi. Dan salah satu pasal yang direvisi adalah untuk menghilangkan wewenang penyadapan tersangka korupsi. Tentu saja hal ini ditentang KPK. Yang dilakukan oleh KPK itu abuse of power. Ya harus dikasih ini dong. Pernah nggak kita mau abuse of power soal penyadapan? Yang kedua, KPK itu diaudit, Pak. Proses penyadapannya itu. Dan ini hanya KPK yang penyadapannya diaudit. Siapa yang punya kewenangan penyadapan? Tidak hanya KPK. Siapa? Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga negara yang lain ada yang punya kewenangan penyadapan. Jadi bisa menyadap itu bukan monopoli KPK. Revisi yang akan mengurangi wewenang KPK hampir dapat dipastikan mendapat reaksi negatif dari publik. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR seolah saling lempar, tak mau disebut sebagai pihak yang pertama mengusulkan revisi ini. Nah, jadi kita bilang ya, udah kita setuju, tergantung DPR. Jadi jangan salah, itu usul inisiatif DPR, bukan usul kita. Kan tidak mungkin saya nolak usul DPR, karena undang-undang dibahas antara DPR bersama pemerintah. Nah, memang kemudian yang agak surprise kami yang dibalik adalah pemerintah mengusulkan agar RUU perubahan Undang-Undang KPK itu dimasukkan sebagai prolegnas prioritas tahun 2015. Pihak pencetus revisi Undang-Undang KPK bukan hal penting. Yang paling penting adalah mengawasi. Apakah rencana revisi ini untuk melemahkan atau justru memperkuat KPK bersama dengan penegak hukum lainnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, betulkah upaya untuk merevisi Undang-Undang KPK ini merupakan upaya untuk melemahkan KPK secara sistematis ataukah justru untuk menguatkan KPK? Lalu, siapa yang pertama kali kemudian memunculkan ide untuk merevisi Undang-Undang KPK ini? DPR ataukah pemerintah? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Emerson Yunto, peneliti ICW, dan juga Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP. Kita sapa dulu, selamat malam. Selamat malam, kabar buruk. Kabar buruk? Ya. Selamat malam juga Pak Masinton Pasaribu, Pak Masinton. Ya, selamat malam Mbak Lipi, selamat malam Pak Emerson. Kita ke Pak Masinton terlebih dahulu ya, Bang Emerson. Pak Masinton, jadi ada revisi Undang-Undang KPK nih. Revisi Undang-Undang KPK itu masuk prolegnas 2015-2019. Nah, itu sudah masuk dalam prolegnas 2015-2019. Nah, kemarin pemerintah mengusulkan supaya itu revisi itu dipercepat, dibahas tahun 2015. Tapi memang revisi ini baiknya memang revisi Undang-Undang KPK ini bisa berbarengan dengan revisi KUHP, ya, RUU KUHP dan revisi RUU KUHP, karena dalam revisi KUHP ini nanti juga akan menentukan kerja-kerja pemberantasan, kerja-kerja penegakan hukum, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi ini nanti bukan hanya
revisi undang-undang KPK saja, tapi juga revisi undang-undang kejaksaan dan juga kepolisian nantinya tentunya. Baik, Pak Masinton, tadi Anda sempat menyatakan sebelumnya tidak masuk dalam skala prioritas, kemudian kali ini dimasukkan skala prioritas untuk segera diselesaikan tahun ini di prolegnas itu. Apa yang membuat seakan-akan ini begitu urgent begitu? Ya itu usulannya pemerintah. Usulan pemerintah itu kan belum tentu disetujui juga oleh DPR secara bersama-sama melalui sidang paripurna di DPR nantinya. Jadi sebagai sebuah usulan pemerintah kepada Pak Masinton, DPR. maaf saya potong dulu sebentar. Mensesnek Pratikno ini sudah menyampaikan pemerintah tidak akan merevisi undang-undang tentang KPK. Kemudian Menkumham juga bilang ini inisiatif DPR. Jadi sebetulnya ini inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR? Ini seingat saya ya, tapi nanti bisa dikonfirmasi lagi. Pada saat dibalik, saat itu juga saya masih dibalik, usulan itu datangnya dari teman-teman fraksi Gerindra untuk memasukkan revisi RUU Undang-Undang KPK ini dalam prolegnas 2015-2019. Nah, jadi usulan itu datang dari DPR gitu ya, inisiatif dari DPR yang melalui fraksi Gerindra kan gitu. Nah, kemudian kemarin itu pemerintah mungkin ya memandang urgen untuk segera dilakukan pembahasan Pak Masinton, dalam 2015 ini, itu kan usulannya pemerintah. Ini kesannya saling lempar-lemparan Pak Masinton, tapi di situs resmi DPR ini jelas loh Pak Masinton, ditulis revisi Undang-Undang KPK di prolegnas 2015-2019, ini usulan DPR. Iya, kan tadi saya katakan itu dalam prolegnas 2015-2019 itu usul inisiatif DPR. Kalau tidak salah itu yang mengusulkan itu teman-teman dari fraksi Gerindra untuk dimasukkan dalam prolegnas 2015-2019 kan gitu. Lantas kemudian kemarin pemerintah mengusulkan supaya pembahasannya dipercepat menjadi 2015. Pemerintah mengusulkan supaya pembahasannya gitu, dipercepat. Pak Masinton, saya potong dulu ke Pak Emerson. Jadi saya coba tengahin. Jadi draft RU-nya betul usul inisiatif dari DPR. Tapi proses percepatan pembahasannya usul inisiatif dari pemerintah. Itu artinya ada saling mendukung di sini. Iya, sepertinya mendukung. Karena memang kalau tidak ada dukungan dari pemerintah dan DPR, tidak mungkin RUU KPK ini, revisi Undang-Undang KPK, dimasuk dalam prolegnas 2015-2019. Dan kemudian kan yang menjadi aneh begini. Di dalam prioritas prolegnas 2015 tidak ada tuh revisi Undang-Undang KPK yang akan dibahas. Lalu kenapa tiba-tiba muncul? Kenapa tiba-tiba muncul? Ya tadi, ini juga menjadi aneh. Kalau tadi dilihat dari Pak Yasona, kan saya tidak punya pilihan kalau DPR desak-desak, kita akan bahas. Seakan-akan pemerintah terpaksa. Betul, seakan-akan terpaksa. Dan harus dilihat bahwa di periode eranya SBY, pemerintah bisa menolak. Mereka menolak membahas revisi Undang-Undang KPK karena dianggap melemahkan. Dulu pemerintah menolak kemudian karena dianggap melemahkan. Kita tanya dulu ke Pak Masinton. Pak Masinton, dulu Anda di fraksi PDIP ketika masih menjadi oposisi, mati-matian PDIP menolak ketika ada upaya pelemahan KPK. Di mana posisi PDIP saat ini, Pak Masinton? Kan gini, kita kalau dalam konteks pelemahan kan pasti kita tolak. Ini kan revisi ini dalam konteks pengaturan gitu ya. Jadi yang disampaikan itu adalah dalam konteks pengaturan tadi. Dan juga ya tadi kami di Komisi 3 baru selesai rapat dengar pendapat dengan KPK. KPK juga mengusulkan beberapa revisi undang-undang. Salah satunya adalah revisi undang-undang KPK. Itu KPK saja menginginkan undang-undang KPK yang sekarang ini untuk direvisi. Nah, salah satu dari poin revisinya itu adalah penguatan organisasi KPK itu untuk menghadapi tantangan zaman tadi. Ya, saya mungkin gitu loh. Coba meralat undang-undang itu kan dia tidak statis, dia kan dinamis mengikuti perkembangan di masyarakat. Sebetulnya KPK sudah menyatakan, Pak Masinton, maaf saya potong.
Pak Ruki sudah mengatakan ketika revisi Undang-Undang KPK dilakukan, tapi tidak untuk menghentikan atau kemudian membelenggu proses penyadapan yang selama ini dilakukan oleh KPK sebagai senjata utamanya. Iya, jadi penyadapan itu tetap ada, bukan tidak ada gitu yang. Tapi bukankah menjadi terhambat jika terlalu banyak peraturan yang kemudian menghambat proses yang selama ini dikerjakan KPK? Apa Mbak? Sorry. Bukankah dengan adanya revisi undang-undang tersebut akan semakin menyulitkan KPK? Kalau saya katakan senjata untuk berperang KPK menjadi tumpul begitu? Tidak lah ya. Ini juga kita sedang draftnya sendiri juga kita belum tahu apa saja yang akan diatur nantinya gitu. Tapi muncullah kemudian seperti yang disampaikan Menkumham, salah satunya mengenai tentang pengaturan mengenai penyadapan. Nah, menurut kita memang dalam ini kan yang perlu diatur, tadi juga kita sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Saya langsung ke Pak Emerson, Pak Masinton. Pak Emerson, betul ada abuse of power di sini? Ya, pertanyaannya adalah dia bisa tunjukkan nggak abuse of power? Tadi Johan juga sudah sampaikan, tunjukkan ke kami mana letak abuse of power. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat adalah teman-teman di DPR dan sebagian para politisi maupun para pendukungnya terganggu dengan kerja-kerja KPK khususnya dalam konteks penyadapan ini. Operasi-operasi tangkap tangan yang berhasil yang dilakukan oleh KPK kan itu buah tangan dari proses penyadapan. Nah, kalau senjata pamungkasnya dipangkas, apakah ini namanya memperkuat? Justru menurut kita ini memperlemah. Di luar proses penyadapan ada upaya untuk menghapus kewenangan KPK dalam hal penuntutan. Kemudian membuka ruang bagi KPK untuk menghentikan perkara atau membuat SP3 dalam perkara korupsi yang ditangani. Itu artinya Anda mengakui betul bahwa ada upaya pelemahan KPK secara sistematis? Kami melihatnya seperti itu. Jadi kan upaya-upaya, kenapa kita anggap sistematis? Ya tadi segala upaya untuk membuat KPK menjadi lemah itu sekarang sedang dilakukan. Kriminalisasi buat pimpinan KPK, penyidik dan pendukung KPK itu sedang dilakukan. Upaya-upaya judicial review untuk undang-undang KPK juga dilakukan. Terakhir juga misalnya pra-peradilan untuk mempersoalkan penanganan perkara korupsi KPK juga sudah dilakukan. Dan itu akan menjadi gencar pasca 3 perkara korupsi pra-peradilan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan oleh hakim. Baik, kita langsung ke Pak Masinton. Pak Masinton, bagaimana ini Pak? Kabarnya ada upaya pelemahan KPK di sini. Anda dari kemudian partai pendukung pemerintah, seperti apa ini posisinya? Ya, kalau revisi Undang-Undang KPK ini untuk melemahkan institusi KPK, kami juga nggak setuju. Begitu. Tapi dalam konteks mengatur KPK dan kemudian revisi ini juga bagian dari KPK menjawab tantangan ke depan, itu kita setuju. Jadi ini dalam rangka menguatkan KPK dan memperkuat eksistensi KPK dalam hal penegakan hukum pemberantasan korupsi tadi. Contoh umpama dalam 3 kali pra-peradilan itu KPK selalu dikalahkan. Berarti kan ada yang harus kita benahi. Dan juga tadi KPK juga menyampaikan bahwa memang ada yang ada yang juga perlu dibenahi dalam kelembagaan KPK dan penguatan melalui revisi Undang-Undang KPK itu sendiri. Jadi saya boleh bertanya ke Pak Masinton nggak? PDIP sampai saat ini masih jadi pendukung pemerintahan Jokowi atau tidak Pak Masinton? Jadi apakah sangat itu PDI Perjuangan itu pendukung utama. Oke, kalau itu pendukung utama jadi betul pendukung utama Pak Jokowi sudah bilang bahwa revisi Undang-Undang KPK tidak perlu. KPK sendiri sudah dari beberapa diskusi kita dengan KPK sudah menyatakan bahwa tidak perlu ada revisi Undang-Undang KPK karena pemerintah Undang-Undang KPK itu. Pemerintah sudah Jokowi ya, sudah menyatakan tidak perlu ada revisi Undang-Undang KPK. Artinya kalau sampai misalnya PDIP memperjuangkan misalnya revisi Undang-Undang KPK, menurut kita agak aneh ini. Ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan program nawacita dari pemerintahan Jokowi JK. Kita langsung tanya Pak Masinton, ini nampaknya kalau menurut Pak Emerson ini agak aneh Pak Masinton. Kalau misalnya pemerintah sudah menyatakan tidak mendukung, tapi PDIP sebagai partai pendukung ini kemudian justru malah bersikap sebaliknya.
nggak ada yang aneh. Gini loh, pernyataan presiden itu ketika beliau ya belum memanggil Menkumham. Nah itu loh, ketika beliau belum memanggil Menteri Hukum dan HAM. Nah, ketika beliau sudah memanggil itu kan tidak ada penjelasan itu artinya lagi. jadi berubah. Mungkin sudah ada penjelasan yang dijelaskan oleh Menteri. Kenapa Pak Yasona dipanggil? Karena pernyataan-pernyataan dia itu seolah-olah merepresentasikan pemerintahan Jokowi. Seolah-olah pemerintahan Jokowi mendukung upaya pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK. Nah, ini kan yang juga harus dikelirkan oleh pemerintahan Jokowi, apakah pemerintahan Jokowi menjadi bagian pelemahan KPK? Dan juga pertanyaannya adalah bagaimana posisi PDIP sebagai partai pendukung pemerintah? Kita langsung tanyakan, Pak Masinton, apakah PDIP menjamin dalam revisi Undang-Undang KPK ini tidak ada upaya sama sekali untuk melemahkan KPK? Tidak, ini kan kita sudah katakan tegas, kalau untuk melemahkan KPK, kita pasti tolak. Tapi ini kan untuk mengatur agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam ini. Dan diharap diingat, kita ingin memperkuat KPK ini dalam kerangka mendukung visi misi pemerintahan Jokowi JK. Jadi pemerintahan ini kan ingin mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka pemerintahan yang bersih itu kan harus ditopang dengan regulasi dan perundang-undangan serta memperkuat institusi-institusi hukum tadi. Jadi kepentingan PDI senapas dan sebangun dengan kepentingan pemerintah. Tapi dari mana jaminannya PDIP ini tidak akan melemahkan KPK, Pak Masinton? Utama. Dari mana jaminannya PDIP ini tidak akan melemahkan KPK dan juga tetap akan seiring dengan pemerintah? Ini yang salah dalam persepsi kita. Untuk kita membenahi hukum, terus kemudian juga menata KPK ini dibilang kita melemahkan. Itu juga keliru, cara pikirnya juga keliru saya rasa. Belum apa-apa kita dikatakan untuk melemahkan. Kekuasaan itu dan kewenangan itu harus harus ada ukuran-ukurannya, bukan tak terbatas. Nggak ada itu kewenangan. Kita lihat tidak nanti tak kemana harus alurnya, Pak Masinton. Terima kasih Pak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 PDIP. Pak Emerson, kita akan lihat nanti arahnya kemana, apakah betul akan ada upaya pelemahan KPK ataukah tidak, nanti tentu akan terbukti di masyarakat. Terima kasih Pak Emerson Yunto, peneliti ICW telah bergabung bersama kami, dan juga Pak Masinton Pasaribu.